Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dalam hati si raksasa, ini adalah si raksasa berkata, "Teknik Dewa Pedang Ye Qingyun, bagaimana bisa kau tahu teknik pedang yang kejam? Ini gak bisa dipercaya. Katakan, kenapa kau bisa tahu teknik pedang yang kejam? Kau masih belum mengerti." Lalu Qingyun memunculkan apinya. 10 api iblis. Bukankah harusnya itu sangat merah? Apakah kau reinkarnasi dari dewa perang? Ya udah, gimana? Apa udah jelas? Hah? Apa kau sungguh? Iya, ini aku. Idolaku. Hebat. Aku senang bisa melihatmu lagi. Oh iya, nama aku Shang Tianma. Oke, gue panggil Shang Tianma ya, raksasanya. Qingyun berkata, "Kau tadi berkata, jika kau ada kesulitan, aku pasti akan membantumu selagi itu masih dalam keahlianku." Shang Tianma merespon, "Wah, betapa malunya aku." BTW ini Shang Tianma, nama depannya sama nih, marganya kayak Shang Che. Mungkin leluhurnya dari Shang Che. Qingyun berkata, "Oh ya, ngomong-ngomong, aku juga menerima orang dari keluarga Shangmu sebagai muridku. Apa kau keberatan?" Oh iya bener guys. Enggak, sama sekali tidak keberatan. Dalam hati Tianma, Shang Tianma, sial, kelinci mana sangat beruntung itu. Pada saat itu, aku aja susah payah untuk menjadi muridnya. Bahkan aku sampai memohon-mohon. Shang Tianma berkata, "Saya nggak tahu orang mana yang begitu beruntung menjadi murid Dewa Perang." Shang Che. Tianma bertanya, apakah dia laki-laki atau perempuan? Qingyun menjawab, "Laki-laki." "Emangnya kenapa?" Tianma menjawab, Saya bertanya-tanya, apakah itu seorang gadis? Andai aja murid Anda gadis, jadi aku bisa menikahkannya dengan Anda." Di make upin tuh. Oke, berhenti berbicara. "Beritahu aku, kenapa kau bisa ada di sini?" Tianma menjawab, "Saya dan saudara-saudaraku mendirikan keluarga Shang saat itu. Tetapi kemudian mereka mengkhianatiku lalu mengubah nama keluarga jadi Chu. Jadi saya terpaksa membawa beberapa orang ke sini." Qingyun bertanya, "Keluarga Chu, salah satu dari 8 keluarga besar di 8 benua desolate, yaitu mereka. Saat itu kami sedang memurnikan cahaya merah dari mayat raksasa. Lalu tiba-tiba jiwa bela diriku bermutasi dan menjadikan aku raksasa pedang tanpa kepala. Sehingga garis keturunannya bermutasi dan memiliki garis keturunan raksasa Raja Emas. Sejak itu, garis keturunan itu menyatu dengan cahaya merah para raksasa. Keturunanku menjadi lebih kuat secara fisik. Siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba ingin menghabisiku. Kami berdua bertarung selama 10 hari berturut-turut. Tapi aku kalah. Sekarang aku hanyalah seberkas sisa jiwa yang akan menghilang." "Idolaku." Qingyun merespon nih, Ya udah. Jadi berhentilah membuat wajah seperti itu. Aku akan membantumu." Lalu si raksasa mengeluarkan sebuah token. Dia berkata, "Token apa ini mungkin idola sudah tahu. Nyatanya, aku belum mokat.
Jiwa utamaku sekarang di keluarga Chu. Disiksa hari demi hari, membuatku lebih buruk daripada kematian. Tubuhku dilempar ke dalam hutan benteng oleh Chu Xingyuan. Jika idola bisa membantuku menemukannya, aku bisa bangkit kembali. Baiklah, aku akan membantumu. Oh ya, ngomong-ngomong, tolong kau rahasiakan identitasku. Baik, sekarang kita keluar nih guys, di luar medan gravitasi. Penatua yang kanan berkata, kenapa anak itu belum keluar? Apa dia kabur? Xianghua menjawab, Penatua, kami sebenarnya tidak bermaksud. Dan akhirnya, Qingyun pun keluar. Nah, keluar juga kau. Guru, penatua yang tadi melanjutkan. Nah, berani kau masuk ke medan gravitasi lantai 10 di tempat bisnisku. Hah? Apa yang kau dapatkan? Serahkan semuanya. Barang-barang di sini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan orang asing sepertimu. Qingyun bertanya, kau siapa? Si penatua menjawab, siapa aku itu nggak penting bagimu. Yang penting, kau harus menyerahkan barang-barang hasil dari tempat bisnisku. Jika tidak, aku akan menghabisimu sekarang. Lalu tiba-tiba datang tuh si Shang-Chi. Nggak, Penatua, dia adalah guruku. Si penatua membalas, gurumu? Bener aja, kau pasti yang menyuruh gurumu untuk memasuki tempat bisnis. Dasar orang gak berguna. Cepat, pedang ini seharusnya milik tempat bisnisku. Sini serahkan. Qingyun membalas, ini adalah milikku. Penatua membalas lagi, milikmu? Apakah ada buktinya? Penatua, saya bisa membuktikannya. Aku juga bisa. Lalu si penatua langsung menyerang ke arah mereka berdua. Dan mereka berdua terempas tapi ditahan oleh ayah dari Shang-Chi, yaitu Xianghua. Penatua berkata, kalian berdua adalah orang-orangnya. Tentu saja kau mendukungnya. Padahal ini sudah jelas merupakan pedang dari tempat bisnisku. Karena kau tidak membayar, aku akan mengambilnya secara paksa. Shang-Chi berkata, Penatua, pedang ini benar-benar milik guruku. Si penatua bertanya, Bangs, apa yang kau tertawakan? Qingyun menjawab, apa yang aku tertawakan? Aku bertanya, apa bisa kau naik ke lantai 10? Si penatua menjawab, nggak bisa. Qingyun melanjutkan, aku khawatir bukan hanya kau yang nggak bisa, tetapi semua orang di sini nggak bisa. Benar bukan? Kau nggak bisa berbuat apa-apa tentang sejarah tempat bisnismu, sedangkan aku bisa masuk dan mengetahui sejarah tempat bisnismu. Jadi kau merasa malu dan marah, atau mungkin sekarang ini kau mencoba mengubur rasa malumu. Kau, beraninya kau menghinaku, akan kuhabisi kau. Si penatua langsung menyerang, tapi dengan cepat langsung ditahan oleh Xianghua. Penatua, apakah Anda nggak ingin tahu sejarah tempat bisnis kita? Si penatua membalas, dasar orang bodoh. Apakah kau sudah lupa jabatanmu? Berani-beraninya kau memberiku petunjuk. Berhentilah menghalangiku. Dan si Xianghua langsung dihempaskan. Dah, pergi sana. Xianghua berkata, Penatua Agung, jika Anda berpikir bahwa martabat pribadi lebih penting daripada sejarah tempat bisnis, maka saya seharusnya tidak memegang tempat ini. Si penatua membalas, bagus, bagus, kalau itu maumu. Sekarang aku mengumumkan bahwa posisimu sebagai pemegang tempat ini telah dihapuskan. Dan kau, hanya untuk dia, kau bahkan merelakan posisi patriark. Dasar bodoh. Qingyun membalas, kau benar-benar sudah kelewatan. Nah, kau ini emang ya cari mokat. Lalu tiba-tiba dalam hati si penatua, apa yang terjadi? Kenapa aku nggak bisa bergerak? Ternyata seperti ada aura merah yang sedang menahan si penatua. Siapa itu? Apa kau teman anak ini? Keluarlah. Apa kau hanya bisa bersembunyi aja? Dan itu keluar dari dalam tempat dimensi graviti. Dan aura merah itu langsung menamparnya. Branks, keluar kau, Pan. Orang tua ini sangat kesal. Dan aku akan... Lalu muncul tuh si Tianma, Shang Tianma. Idola, Anda bisa melakukan apapun yang kau mau kepadanya, tapi apa bisa Anda membuatnya tetap hidup? Qingyun menjawab, tenang aja. Ini BTW ngomongnya dalam ini ya, seperti dalam transmisi gitu, jadi nggak ketahuan. Si penatua berkata, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Qingyun berkata, berada di tingkat mana kau? Jika kau memiliki tingkat yang sama denganku, aku akan menghancurkanmu. Penatua membalas, menghancurkanku? Sungguh lucu. Orang tua ini telah berkultivasi selama 80 tahun. Bahkan jika kau dan aku memiliki tingkat kultivasi yang sama, aku bisa mengalahkanmu. Oke, Shang Tianma, biarkan dia pergi dan tekan kultivasinya ke alam realitas yang akan kuberi dia kesempatan. Baik. Hei tuh, Shang Tianma, bukankah itu nama leluhur? Leluhur, bijingin. Beraninya kau menyebut nama asli leluhurku. Akan ku beri kau pelajaran hari ini. Dengan mudah, Qingyun menahannya. Apakah hanya segini kekuatan yang kau latih selama 80 tahun? Lemah, enggak. Lebih tepatnya, sampah. Lalu si penatua langsung dihempaskan ke tanah. Akan ku habisi kau, dasar sampah. Dan si penatua langsung dihajar sama si Qingyun. Guru sangatlah kuat. Terus setelah itu, ada cewek nih yang memanggil Shang-Chi. Shang-Chi, kenapa? Ceweknya berkata,
gurumu sangat luar biasa. Apa bisa kau memperkenalkannya padaku? Terus tiba-tiba Shang-Chi ditarik sama si Cao Tong. Cao Tong berkata, ayo pergi, mau menyembah saudaraku sebagai guru. Kau masih belum pantas. Dan juga saudaraku tidak terlalu tertarik dengan wanita. Inilah fakta yang dilihat oleh Cao Xiaoyao di Dragon Blood Underground. Jadi kau jangan terlalu berharap. Shang-Chi bertanya, guru tidak tertarik dengan wanita. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan bahwa kau kuat? Akan kuhabisi kau, habisi. Tiba-tiba ada yang ngomong, Xiang Haoran. Siapa itu? Ini aku. Hei tuh, lihat. Kenapa orang ini tampak seperti leluhur? Enggak. Ini benar-benar leluhur. Persis seperti lukisan itu. Qingyun berkata, jangan khawatirkan aku. Kau tangani dulu itu orang tua sok kuat ini. Baik. Si penatua kaget melihat si Tianma leluhur. Xiang Tianma berkata, Xiang Haoran, mulai hari ini posisimu dicabut sebagai penatua. Penatua merespon, mustahil. Jika kau adalah leluhur, bagaimana bisa Anda memihak anak itu? Diam! Dan Xiang Tianma mengeluarkan mode raksasa tanpa kepalanya. Ini adalah jiwa bela diri leluhur, raksasa pedang tanpa kepala. Jiwa bela diri leluhur berarti itu benar-benar leluhur. Xiang Tianma berkata, Xiang Haoran, mulai hari ini kau bukan lagi penatua agung dan kau akan dihukum agar kau jerak. Selain itu, jangan menampakkan diri lagi jika bukan untuk sesuatu yang penting. Xiang Hua masih tetap menjadi patriark. Oh ya, ngomong-ngomong siapa yang namanya Shang-Chi? Nah, tuh Shang-Chi di depan tuh. Aku, Xiang Tianma berkata, Yosh, yang akan jadi patriark berikutnya adalah Shang-Chi. Dalam hati Xiang Tianma, apakah anak ini benar-benar lebih baik dariku? Kenapa idola sangat menaruh kepercayaannya ke anak ini dan bukan ke aku? Apa? Patriark? Ini enggak. Kenapa? Apakah nggak terima? Nggak berani. Kami akan mendengarkan perintah leluhur. Layani orang itu dan cari tahu apa aja yang dia butuhkan. Jangan sampai membuatnya kecewa. Dan akhirnya Xiang Tianma pun masuk lagi ke dalam. Tuan Ye, tolong kesini. Qingyun merespon, patriark keluarga Xiang nggak perlu terlalu sopan. Sekarang kita pergi ke belakang gunung keluarga Xiang. Nah, di sini ada patungnya si Tianma ya. Xiang Hua berkata, ternyata masa lalu keluarga Xiang kita seperti ini. Shang-Chi bertanya, ayah, apakah orang itu berasal dari keluarga Chu? Keluarga Chu itu keluarga raksasa ya? Qingyun bertanya, apa yang terjadi? Shang-Chi menjawab, guru, ibu saya dibawa pergi oleh seseorang dari benteng 10 tahun yang lalu. Sepertinya orang itu disebut Chuan Ping. Ini yang ngomong Xiang Hua ya. Chuan Ping. Saat itu, basis kultivasiku terlalu lemah dan aku ingin melawannya, tetapi nggak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, istriku memohon padanya. Hasilnya, keluarga Xiang selamat dari kehancuran. Aku tahu, lalu kalian berlatih dengan keras. Biar aku aja yang akan menangani masalah ini. Ini adalah 2 token untuk memasuki benteng punya leluhurmu. Ini, Tuan Ye, apa Anda tidak menginginkannya? Qingyun menjawab, Patriark nggak perlu khawatir tentang itu. Aku punya caraku sendiri. Ingatlah untuk tidak tersulut oleh emosi, sehingga mengakibatkan kau kehilangan akal sehat. Dan Qingyun pun akhirnya pergi. Xiang Hua berkata, Shang-Chi, mulai hari ini kau menjadi patriark keluarga Xiang. Tuan Ye ini tidak sederhana. Jika kau melatih tubuhmu seperti yang dia katakan, maka keluarga Xiang mungkin akan memiliki masa depan yang cerah di tanganmu. Shang-Chi bertanya, ayah, kau akan pergi ke benteng Pahuang? Xiang Hua menjawab, iya. Aku nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Shang-Chi berkata, aku akan pergi juga. Ayahnya membalas, apa kau gila? Jika kau ikut, itu sama aja kau cari mokat. Patulah, ikuti Tuan Ye dengan baik dan jangan banyak main-main. Aku memberimu token ini agar kau menemukanku setelah kau jadi lebih kuat. Dan akhirnya ayahnya pun pergi. Dan di sini Shang-Chi dan Cao Tong kembali ke Qingyun. Cao Tong berkata, bijingin bernama Luan Ping itu benar-benar melakukan hal yang gak tahu malu. Dia mengambil istri patriark dan juga menghancurkan seluruh properti keluarga Xiang. Jika saja aku bertemu dia nanti. Oke, bersiap-siaplah. Shang-Chi bertanya, apa maksud dari bersiap-siaplah guru? Qingyun menjawab, kau harus berpartisipasi dalam kompetisi Xinghai dan dapatkan token Pahuang. Dan di sini Shang-Chi berlatih dan kita lompat nih, time skip ke setengah bulan kemudian. Lihat tuh, headstand satu tangan, di kakinya ada batu, ngeri. Cao Taoyao dan saudara Luo nggak ada kabar selama setengah bulan ini. Apa yang mereka lakukan? Bahkan tidak memberi. Terus Qingyun datang dan berkata, Shang-Chi, terkadang bukanlah hal yang baik memikirkan sesuatu dalam latihan. Guru? Cao Tong menambahkan, teruslah berlatih bodoh. Aku ingin lihat sejauh mana kau bisa tambah kuat. Qingyun berkata, anggota keluarga Xiang yang berpartisipasi dalam kompetisi Xinghai itu tetap kau, karena itu bagus untukmu. Shang-Chi bertanya, apa? Guru, bukankah Anda juga berencana untuk berpartisipasi? Memang, tapi Cao Tong dan aku harus berpartisipasi dalam kompetisi perebutan tempat dulu untuk lolos ke kompetisi sebenarnya.
lupakan itu. Sekarang kalian butuh pengalaman bertarung. Ayo serang, aku akan mengajari kalian cara bertarung. Kaotong berkata, maksudmu kami berdua melawanmu? Saudaraku, jangan bercanda. Kalau begitu, aku akan menggunakan palu Haotian. Shang-Chi menambahkan, Tuan, bukankah ini adalah hal buruk? Dan tanpa basa-basi, Kaotong langsung maju. Rasakan palu dari dwarf ini. Qingyun membalas, Kaotong, kau cukup baik. Aku tahu bahwa kau akan duluan menyerang. Tanpa ragu-ragu, Qingyun langsung menyerangnya. Dan kali ini Shang-Chi yang maju. Guru, saya juga tidak akan segan. Dan Qingyun mengambil pedangnya dan langsung menyerangnya. Tapi nggak dibuka ya pedangnya ya. Masih pakai penutupnya. Jadi nggak terluka fatal lah. Lalu Qingyun langsung mengambil palu Haotiannya. Shang-Chi maju lagi. Akan coba lagi. Tapi kali ini si Kaotong langsung ditodong. Qingyun berkata, oke, cukup sampai sini dulu. Apa kalian tahu alasannya kenapa aku bisa mengalahkan kalian dengan mudah? Nggak tahu. Nggak ada orang yang benar-benar sempurna di dunia ini. Jadi setiap orang memiliki kekurangan. Temukan itu, lalu pukul. Jadi apa alasannya? Qingyun membalas, pikirkan aja sendiri. Jika kalian mau tahu jawabannya, teruslah latihan. Dan akhirnya mereka berdua latihan. Dan Qingyun pun pergi. Sekarang kita pergi ke wilayah keluarga Murong di kota Qinghai. Di sini kita lihat orang yang kanan adalah Murong Chai. Dia berada di alam realitas yang tingkat ke-9. Murong Chai berkata, apa yang ingin kau lakukan? Orang yang kiri menjawab, Patriark Murong, jangan khawatir. Lalu orang yang kiri seperti memegang badan dari si Patriark dan, ini aku. Dan ternyata orang itu adalah si Doomsday Flame dan juga masternya. Si master berkata, sekarang percayalah bahwa aku bisa membuat keluarga Murongmu menjadi keluarga nomor 1 di kota Shanghai. Bukannya Qinghai ya? Qinghai lah ya harusnya. Si Patriark Murong berkata, aku gak percaya. Sekarang. Dan ternyata si Patriark berhasil menembus alam Wuhang tingkat pertama. Kalau begitu, mari kita masuk ke informasi penting. Apakah ada berita tentang kebakaran aneh di kota Qinghai? Si Patriark menjawab, ada. Katakan. Nah, sekarang kita pergi ke arena pengganti kompetisi Qinghai. Seseorang berkata, saudaraku, ada begitu banyak orang. Kenapa kita berpartisipasi dalam kompetisi pengganti Qinghai ini? Harusnya ngomong Kaotong ya. Qingyun menjawab, kompetisi Qinghai adalah acara tahunan yang dibuat oleh Qinghai Academy untuk memilih talenta terbaik. Hanya mereka yang memegang token Tianqiao yang dapat berpartisipasi. Namun, mereka yang tidak ada token karena identitasnya hanya bisa datang ke sini untuk mengikuti kompetisi pengganti. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kota Qinghai memiliki populasi puluhan ribu yang bersaing untuk memperebutkan 50 tempat di kompetisi ini. Seseorang belakang berkata, mereka punya token Tianqiao seperti menyelam ke gerbang naga lalu mencapai langit dalam 3 langkah. Mereka nggak punya token Tianqiao, nggak bisa melakukan apa-apa selain harus berjuang keras. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki benteng Pahuang. Selain itu, ada total 3 babak di kompetisi pengganti. Babak pertama ini akan menyingkirkan banyak orang. Oke, selanjutnya Yuntian. Akhirnya giliranku. Dan pas dicek kekuatannya, 900 kati kekuatan pukulan. Tidak memenuhi syarat, dieliminasi. Selanjutnya Ye Qingyun. Tiba-tiba, tunggu, Pangeran Tiancheng, ada apa gerangan ke sini? Nah, orang yang kiri adalah Qinghai Tianheng. Nama kotanya kan Qinghai, yang berarti dia adalah pangeran ya, sesuai sama yang disebutin tadi oleh si juri. Nah, yang kiri nih, namanya Qinghai Tianheng. Dia adalah sepupu dari Qinghai Luoyao. Dia berkata, tidak apa-apa, ini Yang Chan. Aku ingin kau langsung lolosin dia. Si juri membalas, itu nggak bisa. Si pangeran berkata, tenang, mereka hanya beberapa warga sipil, jadi nggak ada yang salah dengan itu. Si juri berkata, semua orang udah tahu bahwa nggak ada yang tidak adil di kota Qinghai. Tetapi kompetisi pengganti ini perintah dari kaisar untuk harus benar-benar adil, karena inilah satu-satunya kesempatan bagi warga sipil. Terus orang-orang berkata, iya, kaisarlah yang memerintahkan itu. Iya benar, ini satu-satunya kesempatan bagi kami. Dalam hati si pangeran, orang tua bau, kau bahkan menggunakan nama pamanku untuk menekanku. Lihat aja kau nanti. Si pangeran berkata, baik, dalam hal ini, Yang Chan, ayo cepat biarkan warga sipil ini melihat kekuatanmu. Loh, tuan besar. Dalam hati si pangeran, yakinlah Yang Chan, adikmu telah menikah denganku. Jadi aku berjanji akan membuat masa depanmu cemerlang. Terus Yang Chan maju di sebelah Qingyun. Dalam hati Yang Chan, sungguh merepotkan. Sekelompok sampah dari kalangan bawah. Aku, Yang Chan, gak bisa lolos langsung dari kompetisi pengganti hari ini. Sialan. Yang Chan berkata, woi Jingan, beraninya kau menghalangi jalanku. Qingyun membalas, pergi sana. Hah? Kau? Beraninya kau menyuruhku pergi? Apa kau tahu siapa kakak perempuanku? Apa kau tahu siapa suami kakak perempuanku? Aku gak peduli siapa kau. Kau tetap harus Andri. Hah? Kau?
Cari mokat, lihatlah bagaimana aku memberi kau pelajaran. Lalu si Yang Chan langsung ditampar, langsung dihajar sama si Ching Yun. Oh, anak ini pemberani. Aduh, tuan besar, diam, dasar jingan. Kau mau punya pikiran. Tapi tiba-tiba ada yang menahannya nih. Pangeran bertanya, Jenderal Chow, apa maksudmu dengan ini? Jenderal menjawab, Pangeran, kita biarin aja ini, hanya masalah sepele. Oh iya, perintah suci. Perintah ini untuk memerintahkan para bangsawan karena tidak diperbolehkan menyerang warga sipil pada waktu dan tempat ini. Perintah ini diberitahukan ke semua orang kota Qinghai setiap tahun. Apa kau nggak tahu, Pangeran? Si Pangeran menjawab, jadi kau melakukan ini untuk menghentikanku? Jenderal Chow menjawab, Pangeran bercanda, aku tidak bermaksud untuk menghentikan Anda. Tetapi pada akhirnya ini tidak lebih dari sekedar tindakan kemauan. Ching Yun bertanya, nggak punya pikiran? Apa pikiranmu lebih unggul oleh karena kau terlahir dari keluarga kerajaan? Si Pangeran membalas, tentu saja. Dan juga, jika bukan karena perlindungan dari keluarga kerajaan kami, kalian yang nggak punya pikiran bahkan nggak bisa hidup layaknya manusia. Dan itu faktanya. Lalu kualifikasi apa yang kau punya sehingga kau dengan santainya berdiri tegak untuk bicara denganku? Cepat berlutut. Ching Yun membalas, berlutut? Lututku terlalu kaku untuk berlutut. Namun, apa kau tahu bagaimana kekaisaran itu berasal dan bagaimana bangsawan itu berasal? Kebangkitan sebuah kerajaan seringkali diiringi dengan keruntuhan sebuah kerajaan. Tapi apa kau tahu bagaimana cara kerajaan mengatasi keruntuhan? Sekelompok orang lah yang bisa buat kerajaan bangkit. Berarti kau termasuk orang yang gak punya pikiran. Kau lancang. Stop. Pangeran, apakah Anda mengabaikan perintah suci Kaisar Qinghai? Lalu si jenderal tanpa basa-basi langsung ditampar sama si pangeran. Si pangeran berkata, kenapa? Mau pukul balik? Jenderal menjawab, gak berani. Si pangeran melanjutkan, jangan lupakan identitasmu. Kau itu bukan warga sipil. Baik. Dasar sialan. Lalu si pangeran menghampiri Ching Yun dan berkata, ya Ching Yun kan? Kutandai kau. Jadi sebaiknya kau memenangkan kompetisi pengganti ini. Ching Yun membalas, tanpa kau ngomong begitu pun, aku pasti akan melakukannya. Si pangeran melanjutkan, bagus. Jika aku tidak melihatmu di kompetisi Qinghai sebenarnya, kau akan menanggung akibatnya. Lalu Ching Yun menghampiri jenderal dan berkata, terima kasih, kau sungguh tangguh. Jenderal merespon, kau juga seorang pemberani. Terus Ching Yun melihat ke jurinya, ini giliranku bukan? Iya, yang harus kau lakukan adalah memukul batu prasasti uji ini dengan kekuatan 8.000 kati untuk lulus babak pertama. Terus pas dipukul, apa? 30.000 kati. Dalam hati Ching Yun, apakah menggunakan 50% kekuatanku masih terlalu berlebihan? Dan ternyata batunya sampai terbang tuh guys. Jir, sampai melayang tuh batu. Batas maksimal batu prasasti uji hanya 30.000 kati. Kekuatan anak ini mungkin bisa melawan hukum langit. Batu prasasti uji, kembalilah seperti semula. Dan akhirnya batunya pun balik. Jadi apakah aku telah lulus babak pertama dari kompetisi pengganti? Iya, kau bisa berpartisipasi di babak berikutnya. Sekarang kita pun lompat ke 3 hari kemudian. Di sini Ching Yun datang, orang-orang berkata, "Hei, dia datang. Itu orangnya. Aku dengar bahwa dia yang pertama lolos dari babak pertama dan kedua." Orang yang kanan berkata, "Babak pertama bergantung pada kekuatan, sedangkan babak kedua bergantung pada kecepatan, dan itu semua bergantung pada individu. Tetapi babak ketiga ini berbeda." Yang kiri menambahkan, "Sangat sesuai dari instruksi pangeran." Roh jahat kalian yang begitu kuat. Tampaknya tuanmu telah memelihara banyak guguk yang setia. Hah? Apa kau bilang? Tiba-tiba, diam, seseorang datang tuh terbang. Dalam hati Ching Yun, alam Wu Hang Ching. Hari ini adalah babak terakhir untuk kompetisi pengganti. Aturannya sangat sederhana. 50 token kompetisi pengganti ini akan disebarkan di langit. Setelah 10 menit, di antara 500 dari kalian, orang-orang yang memegang token adalah orang yang akan lolos dari babak terakhir ini. Mari kita mulai. Dan akhirnya, tokennya pun dilempar. Woi, minggir, minggir. Kau Tong berkata, saudaraku, ayo kita ambil juga. Ching Yun merespon, bukankah waktunya 10 menit? Jadi ngapain juga buru-buru? Enggak, aku udah gak tahan. Lalu si Kau Tong langsung mengambil palu hautiannya. Woi, minggir kalian! Orang-orang suruhan pangeran berkata nih, yang kanan ya, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus meladeni dia dulu? Yang kiri merespon nih, target kita adalah orang bernama Ye itu. Jadi jangan ladenin dwarf sampah ini. Orang yang kiri berkata ke Ching Yun, selama kami ada di sini, kau tidak akan bisa mendapatkan token. Ching Yun membalas, kau sedang membuat api mengamuk. Sampai-sampai kau berani menyebut Kau Tong dwarf sampah. Dan orang yang ini langsung dihajar pakai palu. Berani kau memanggilku dwarf sampah? Cari mokat kau.
Hei kalian, ayo ikuti aku dan beri dia pelajaran. Dan juga dwarf ini, dwarf sampah ini. Ayo, dwarf sampah, ayo maju. Akan wajar kalian. Dan Qingyun juga nih ngebantu Kaotong. Menjauhlah Bangs. Kaotong memanggil Qingyun. Saudara Ye. Qingyun merespon, ini bukan masalah besar, jangan terlalu terbawa emosi. Baik, nampaknya pangeran kecil itu meremehkanku sampai-sampai mengirim begitu banyak sampah. Dan ternyata tuh ada banyak banget. Semua orang ini berada di alam realitas yang tahap 8. Mereka semua sangat kuat. Aduh, sial, aku hampir tepar oleh dwarf sampah ini. Tunggu, apa yang terjadi? Pas dia bangun, teman-temannya semua udah tumbang. Bagaimana mungkin? Gimana? Masih mau lanjut? Dan akhirnya dia pun juga tumbang atau kabur. Intinya antara dua itu. Kaotong berkata, saudaraku, aku mendapatkan token kompetisi pengganti. Terus tiba-tiba seseorang datang. Apa kau ya Qingyun? Kerja bagus. Kedengar kau membuat malu pangeran kecil. Dan senang rasanya bisa melihat kau secara langsung. Orang besar ini adalah namanya Tao Liu. Gak buruk, lusa nanti adalah kompetisi Xinghai sebenarnya. Dalam hati Qingyun, benar-benar kekuatannya sangat kuat. Lao Tiu melanjutkan, bagaimana kalau kita berdua bekerja sama? Gak masalah juga kan jika kau memiliki satu partner lagi? Qingyun bertanya, bekerja sama? Hah? Kau bahkan gak tahu hal ini? Apa kau berasal dari kota kecil? Qingyun menjawab, tepat sekali. Lao Tiu menjelaskan, seperti ini, kompetisi Xinghai itu dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama merupakan pertarungan. Namun kau dapat membentuk tim 20 orang terakhir dari 200 orang yang berdiri di atas arena akan terpilih untuk lanjut ke tahap kedua. Tapi kelompoknya nanti harus ada muridku. Lao Tiu berkata, murid yang kau bicarakan adalah orang ini ya? Kaotong membalas, kenapa? Kau pikir aku nanti akan jadi beban? Ya udahlah, oke, sepakat. Namaku Tao Liu, namaku Qingyun, Kaotong. Dan mereka bertiga membentuk sebuah grup. Sekarang kita pergi ke kerajaan. Sampah, kalian semua sampah. Aku menghabiskan begitu banyak uangku untuk menyuruh kalian semua. Tapi aku gak menyangka kalian semua gak bisa menangani orang di alam realitas yang di tahap awal. Pergi, kalian akan mendapatkan hukuman. Baik, nah sekarang kita ada di tahap pertama. Dan ini orang-orang diserang. Bahasa kedua. Karena kau lulus kompetisi pengganti, maka kita akan bertemu di kompetisi Xinghai. Di sini Qingyun lagi bertapa. Xiang Tianma datang dan berkata, idol, apakah kau datang untuk menemuiku? Wah, aku sangat senang. Aku gak menyangka Anda datang menemuiku, idola. Idola, kenapa Anda tidak berbicara? Idola, apakah kau berlatih? Jenis latihan apa yang sedang Anda latih? Ini adalah tempat yang tepat untuk berlatih Ci di sini dan juga tempat suci bagi keluarga Xiang kami. Habis gitu langsung pergi tuh Qingyun. Apa yang terjadi pada Anda, idola? Kenapa Anda pergi? Dan Qingyun pun keluar. Dalam hati Qingyun, bagaimana bisa leluhur keluarga Xiang bisa begitu berisik? Terus sudah keluar, orang-orang melihat Qingyun ke atas sebuah rumah tuh. Apa yang dilakukan? Mungkin dia mau berlatih. Dalam hati Qingyun, Sky Eye adalah keterampilan bela diri berbakat dari suku Sky Eye. Teknik ini kuperoleh dengan cara menghabisi kepala Sky Eyes langit di kehidupanku sebelumnya. Ada 9. Ini tulisannya 9. Ada yang tahu 9 guys? Gue gak tahu 9. Gue akan anggap 9 ya. Ada 9 tingkat dari Sky Eye. Tingkat ketiga merupakan Eye of Devouring. Skillnya bisa menyerap mata orang lain. Tetapi untuk menaikkan mata Sky Eye ke tingkat ketiga, yaitu dengan cara menatap matahari. Mata Sky Eye terbukalah. Mulai. Dan akhirnya setelah berapa lama, ini hampir selesai. Tapi orang-orang dari Sky Eye, akhirnya datang juga. Orang itu berkata nih, siapa yang berani mempraktekkan teknik rahasia klanku di sini? Apa kau udah bosan hidup? Guru, saudara. Seseorang berkata, woi, nenek jambul kuning, jangan berani-berani ya kau menyakiti saudaraku. Akan kuajar kau jika kau melakukannya. Diam kalian sampah. Dwarf sampah, dwarf bodoh, pergi sana. Dan orang itu langsung menyerang ke arah si Kaotong dan juga Xiangche. Ras rendah ini benar-benar membosankan. Satu gerakan aja udah cukup untuk menanganimu. Apa kau pikir teknik rahasia klanku bisa kau praktekkan dengan sukses? Sungguh konyol. Saat serangannya hampir mengenai Kaotong, dengan cepat Xiangche maju dan menahan serangannya. Dan melihat Xiangche terluka, si Kaotong langsung maju. Sialan, aku akan menamparmu dengan palu ini. Terus Kaotong maju menyerang. Sepertinya palu ini terlihat tidak asing. Loh, ini bukankah ini artefak dwarf? Apakah itu palu Haotian? Ternyata benar, ini memang palu Haotian. Sky Eye Sword, aliran pertama, terbukalah. Dan skillnya terbuka. Ini buruk, Kaotong, hati-hati. Dan di sini Kaotong seperti diikat ke dalam sebuah bola. Dan palunya pun terlepas. Sudah terlambat. Rasakan itu, pergi sana. Dan si Kaotong langsung ditendang sampai jauh. Kembalikan palu Haotianku, kembalikan padamu. Kenapa kau harus mengembalikannya? Lagi pula, hanya aku yang bisa memaksimalkan kekuatannya.
Apa katamu? Si kuning berkata, oh iya, aku hampir melupakanmu. Lalu Qingyun memunculkan aura yang sangat kuat. Dalam hati si kuning, kenapa anak ini tiba-tiba jadi kuat? Dia berkata, apakah kau masih berani mempraktikkan teknik rahasia suku Sky Eye? Padahal kultivasimu masih sangat lemah. Benar-benar gak takut mokat. Qingyun membalas, ku bilang, kembalikan itu padanya. Palu itu sangat penting baginya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!